Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Dedep di acara Pedalaman Kalimantan hanya di Dedep TV. Jika kalian sedang ingin berkunjung ataupun sedang berada di pedalaman Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, jangan coba-coba lakukan hal ini. Apa itu? Yaitu mengambil barang-barang ataupun sesuatu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya di perkebunan warga pedalaman Kalimantan Barat. Walaupun cuma sedikit, jika tanpa sepengetahuan ataupun seizin si pemilik kebun, awas, kalian akan terkena gibah. Apa itu kibang? Kibang adalah sejenis teluh yang digunakan oleh masyarakat pedalam Kalimantan Barat untuk menjaga perkebunan mereka agar tidak dicuri maupun dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kibang ini juga bisa digunakan untuk menjaga bangunan seperti rumah, ruko, dan properti lainnya. Lalu, bagaimana cara kerja kibang ini? Kibang menyerang seseorang yang melakukan pencurian ataupun mengambil barang di perkebunan warga tanpa seizin ataupun sepengetahuan warga tersebut. Dampak yang timbulkan dari kibang ini beragam, mulai dari gatal-gatal, bisul-bisulan, kejang-kejang, stroke ringan, gila, dan lebih parahnya lagi, kibang bisa juga menyebabkan kematian. Selanjutnya, bagaimana menyembuhkan penyakit akibat diserang oleh kibang ini? Kami orang pedalam Kalimantan Barat, jika ada orang yang terkena serangan akibat kibang ini, kami menyebutnya terkena kibang. Lalu bagaimana menyembuhkan penyakit akibat terkena kibang ini? Dikarenakan penyakit yang disebabkan kibang ini bukanlah penyakit medis, tentunya penyakit ini tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan medis. Lalu apakah harus dilakukan pengobatan mistis? Lalu harus pergi ke dukun? Penyakit ini tidak bisa disembuhkan saja hanya dengan pergi ke dukun. Kenapa? Karena penyakit ini hanya bisa disembuhkan oleh si pemilik kibang. Siapa pemilik kibang? Tentunya si pemilik kebun yang menggunakan kibang untuk menjaga kebunnya tersebut. Lalu bagaimana jika pemilik kebun tidak ingin menyembuhkan seseorang yang terkena kibang ini? Mungkin mati. Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan kibang ini? Untuk menggunakan kibang, kita harus terlebih dahulu memiliki kibang tersebut, yaitu dengan cara menuntut ataupun meminta kibang kepada seseorang yang telah memiliki kibang tersebut. Ketika kita sudah mendapatkan kibang ini, kita harus membuat kontrak dengan kibang tersebut untuk menjaga kebun kita. Dalam kontrak atau perjanjian ini termuat syarat-syarat antara pemilik dan si kibang. Mungkin pemilik akan menuntut minta dijagakan kebunnya, dan sebaliknya, kibang pun menuntut kepada pemilik untuk memberi imbalan kepada kibang ini, bisa berupa sesajen. Dan dalam pemberian sesajen ini, tak kadang kibang pun meminta darah sebagai imbalannya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita melanggar perjanjian dengan kibang ini? Misalnya, jika pemilik terlambat memberikan sesajen pada kibang, kibang terkadang tidak segan-segan menyerang si pemilik ini. Terkadang bukan hanya menyerang si pemilik, kibang pun biasanya menyerang keluarga si pemilik. Tentunya ini sangat berbahaya. Apakah kibang ini masih digunakan masyarakat pedalaman Kalimantan Barat untuk menjaga perkebunan ataupun properti mereka? Umumnya, kibang di masa sekarang sudah tidak banyak digunakan lagi oleh masyarakat pedalaman Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan kibang yang bisa menjadi pisau bermata dua yang tak kadang bisa melukai si pemilik kibang tersebut. Tentunya hal ini sangatlah berbahaya. Apakah kibang ini pernah memakan korban? Ya, kibang ini pernah memakan korban, dan hal ini sangat nyata. Di kampung kami ada orang yang terkena kibang tersebut. Orang setempat, yaitu saya tak sebutkan namanya, tapi orangnya masih hidup sampai sekarang.
Ya, efek yang ditimbulkan itu yaitu bisul-bisul. Hal ini dikarenakan dia itu mencuri buah nangka di perkebunan salah satu warga yang ada kibangnya. Namun dengan kebaikan hati si pemilik kebun, ya disembuhkan penyakitnya. Sungguh baik sekali kan. Yang kedua, itu kasus pencurian buah cabai. Orang ini mengalami kelumpuhan sebagian dan badannya sakit-sakit. Dan atas kebaikan si pemilik kibang juga, penyakit orang ini disembuhkan. Jadi, bagi kalian yang sedang berada di Kalimantan Barat, agar lebih berhati-hati lagi, agar tidak sembarangan mengambil ataupun mencuri di perkebunan warga pedalaman Kalimantan Barat. Sekian informasi dari saya, semoga hal ini bermanfaat bagi kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.